Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat semua Bapak Ibu. Terima kasih sudah setia mengikuti Postpreneur kita hari ini di 2 Mei 2024, Postpreneur yang ke-111 hari ini. Hari ini saya seperti biasa ditemani oleh Pak Joni Eka Putra. Pagi Pak Jon, Oke, gimana Pak. kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak Riki. Ini topik hari ini kita akan bicara mengenai AI nih ya Pak Jon ya. Benar sekali, Pak Riki. Sekarang lagi zamannya AI ya, Oke, artificial mungkin Pak intelligence. Jon boleh sekalian dibuka postpreneur kita sama dikasih sedikit insight topik apa yang akan disampaikan hari ini supaya teman-teman ini bisa dapat ilmu apa hari ini gitu Pak. Silakan Pak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam. salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Mas Faruqi yang sebagai narasumber pada webinar ke-101 ini. Terima kasih Mas Faruqi yang sudah hadir di tengah kita. Terima juga Pak Riki, teman saya, untuk melakukan kegiatan webinar Postpreneur ini. Bapak dan Ibu sekalian yang sudah bergabung, kami sampaikan bahwa Postpreneur ini, webinar ini sudah ke 111 ya, ke 101 ya, 111. 111 kali kita adakan lebih dari 2 tahun. Kita mengadakan setiap Kamis, setiap pekan, kita menghadirkan tema-tema tentang bisnis, diantaranya misalnya tentang digital marketing, tentang bagaimana beriklan di Facebook, Facebook Ads, IG Ads atau TikTok Ads. Bahkan kita menghadirkan tentang tema-tema ekspor dan ekspor atau tema-tema tentang logistik. Bahkan tema-tema tentang bagaimana membuat konten, bagaimana public speaking, itu juga kita hadirkan, Pak Riki. Jadi tema kali ini sangat relevan sekali dengan menghadirkan Mas Faruqi ini, seorang praktisi yang banyak berkecimpung dengan AI, dan beliau juga banyak kelas-kelas juga ya tentang belajar bagaimana penggunaan AI tool ya. Nah, nanti Mas Faruqi akan sampaikan nah, apa sih AI itu yang bisa support bisnis, apa sih AI tool ya, tool AI yang bisa untuk memberikan support kepada bisnis kita. Saat ini kita kenal dengan adanya ChatGPT itu yang terkenal ya, tapi juga ada beberapa AI lain bagi akademisi atau bagi para mahasiswa yang untuk membuat suatu karya ilmiah itu banyak sekali dan beragam. Bahkan berkonten pun Canva ya, Canva itu juga sudah ada AI-nya, salah satunya di situ. Nah, ini nanti kita dengarkan nih Mas Faruqi akan memaparkan tentang AI, Artificial Intelligence Tool, yang bisa untuk mensupport bisnis kita. Eh, Kegiatan ini dilaksanakan oleh Pos Indonesia sebagai bagian untuk meningkatkan literasi bisnis. Kita punya partisipasi dengan menghadirkan tema-tema bisnis yang bisa diambil atau digunakan oleh para member, baik itu di grup WA maupun di grup Telegram, yang bisa mendapatkan informasi tentang webinar kita ini. Kami sampaikan juga Pos Indonesia juga memperkenalkan dua produk digital kita, yaitu Pos Aja dan Pospi. Pos Aja ini adalah aplikasi yang bisa di-download di Play Store atau di App Store untuk penggunaan atau layanan kurir ya. Kita bisa minta pick up atau cek tarif atau tracking kiriman, itu bisa melakukan Pos Aja. Kemudian bisa download juga Bapak Ibu sekalian, para member webinar ini, silakan download Pospi. Ini aplikasi layanan keuangan kita, layanan Pos Indonesia. Di antaranya adalah untuk layanan pengiriman uang atau wesel pos, dan untuk bayar-bayar tagihan-tagihan listrik, beli pulsa, beli kuota,
internet maupun beli asuransi, bahkan untuk zakat pun bisa. Zakat dari berbagai layanan zakat di Indonesia itu ada di Postpay. Silakan download Pos Aja dan Postpay melalui Play Store atau di App Store. Terasa itu Pak Riki, silakan simak sampai akhir karena Mas Furuki ini luar biasa sibuk karena untuk minta jadwalnya sangat menyesuaikan dengan aktivitas beliau sebagai seorang praktisi AI dan banyak menghadirkan juga kelas-kelas yang banyak berguna bagi para pelaku usaha. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang memang eranya era teknologi ya Pak John ya. Benar Pak Riki, sekarang semua AI ya, bukan bukan AI ya, AI bukan AI ya, Ya. bukan AI. Memang harusnya AI. teknologi itu yang harus bisa mendukung semua sektor, khususnya buat kita-kita ini entrepreneur yang harus bisa mendukung dalam bisnis kita ya Pak ya. Betul. Sekarang AI ini juga ada di pendidikan Pak Riki. ChatGPT Hmm. salah satunya itu bisa menjawab atau sebagai referensi atau membuka atau mendapatkan ide-ide baru yang kita baca buku tuh agak-agak panjang ya. Tapi dengan AI Hmm. cukup simple poin-poinnya. Ya kita dapat Oh. dapat dapat guidance. Tapi semua itu kalau menurut saya semua itu tergantung kepada kita bagaimana pilihan kita. Memang kita yang memutuskan menggunakan itu atau tidak atau Hmm. memutuskan ya kita perlu ada feedback atau memvalidasi atau memverifikasi secara ke secara keilmuan kita gitu. Jangan dengan kita mentang-mentang sudah dibantu oleh AI kita percaya-percaya saja padahal juga juga ada juga miss-nya juga di situ. Tapi Hmm. pentingnya gitu akan membantu kalau menurut saya. Nanti Mas Faruqi akan paparkan ini. Saya juga Oh. berangkat nih Mas Faruqi ini ada beberapa AI. Wah, mantap, mantap. Luar biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Joni, bahwa acara Postpreneur kita ini didukung oleh PT Pos Indonesia, karena kami bersama dengan PT Pos, yaitu PT Pos Indonesia dengan IAK Logistik, kami melihat ini perlu ada dukungan buat teman-teman UMKM, koperasi, BUMDes, bahkan teman-teman mahasiswa untuk menjadi entrepreneur-entrepreneur baru. Gitu. Nah, karena acara kita didukung penuh oleh PT Pos Indonesia, mungkin buat teman-teman yang belum tahu apa sih bisnisnya PT Pos gitu kan, selain untuk ngirim surat waktu itu mungkin atau untuk ngambil wesel waktu zaman kuliah gitu ya. Ternyata nih PT Pos Indonesia sudah bertransformasi dengan luar biasa. Nah, kita akan saksikan bersama company profile dari PT Pos Indonesia. Setiap hari ada banyak sekali aktivitas jual beli yang terjadi di sekitar kita. Agar kegiatan tersebut bisa berjalan dengan lancar dan ekonomi terus tumbuh, pengiriman logistik memiliki peran yang sangat besar. Di era digitalisasi saat ini, pengiriman logistik juga harus akurat dan mudah dijangkau semua orang. PT Pos Indonesia hadir sebagai end-to-end logistic partner yang dapat digunakan semua orang dengan infrastruktur logistik terlengkap dari hulu hingga hilir. Didukung oleh 3 grup perusahaan, menjadikan Pos Indonesia menjadi postal operator paling kompetitif. Terdiri dari jasa logistik oleh PT Pos Logistik Indonesia, jasa keuangan oleh PT Pos Finansial Indonesia, properti oleh PT Pos Properti Indonesia. Berbagai pelayanan kurir, logistik hingga finansial dapat diakses secara mudah, real time, cepat, aman dan praktis dengan menggunakan aplikasi digital Pos Indonesia yang terintegrasi. Kami menjamin pengiriman logistik sampai ke pelosok negeri dan seluruh dunia. Kami juga telah menjadi solusi
bagi lebih dari 1 juta UMKM dan 4.700 korporasi. Didukung oleh 10.000 armada, baik darat, laut, dan udara di seluruh Indonesia yang siap melayani pelanggan setiap harinya. Logistik Pos Indonesia telah berkontribusi besar dalam kemajuan perekonomian di Indonesia, baik kegiatan ekonomi di wilayah terpencil, terdalam, terdepan, dengan pelayanan prima mulai dari antar jemput, pengemasan, sampai dengan asuransi. Pos Indonesia melayani berbagai bentuk pengiriman, didukung oleh supply chain yang lengkap, mulai dari contract logistics, project logistics, hingga fulfillment center. Selain sebagai solusi pengiriman logistik, Pos Indonesia juga menjadi solusi kegiatan ekspor-impor lintas negara dengan sistem International Freight Management yang lengkap. Setiap perpindahan barang mulai dari gudang, pelabuhan atau bandara, hingga tiba di tempat tujuan, selalu dimonitor menggunakan metode point-to-point dengan koneksi yang bekerja sama antar negara. Hingga seluruh penjuru dunia, United States dan Kanada, South America, Eropa, Afrika, dan Asia. Seluruh proses dari awal hingga akhir dimonitor dengan real-time dashboard reporting system. Memiliki fulfillment operation system dari inbound, storing sampai dengan outbound delivery untuk menjaga kualitas pengiriman barang. Kami telah memiliki pengalaman dan kepercayaan dari berbagai pelanggan, baik dari sektor pemerintah dan juga swasta. Dan sebagai bentuk keseriusan kami dalam memberikan pelayanan terbaik, Pos Indonesia selalu memperhatikan faktor kualitas, kesehatan, keselamatan, serta kebersihan lingkungan dalam menjalankan tugas. Pos Indonesia, your trusted logistic partner. Mau hidupmu jadi lebih mudah dan juara? Ya pakai PosPay, platform digital keuangan dari PT Pos Indonesia. Bikin transaksi keuangan kamu lebih mudah, nyaman, dan gak pakai ribet. Banyak banget layanan keuangan digital yang dapat dinikmati. Mulai dari transaksi berbagai macam tagihan, transaksi QRIS, transfer dana rekening Giro Pos hingga 50 juta per hari, juga kirim wesel pos ke penerima yang gak punya rekening bank. PosPay dapat membantu nasabah untuk mendirikan bisnis, kantor pos mandiri berupa PosPay Agen. PosPay juga menjangkau layanan kebutuhan para pekerja migran Indonesia untuk melakukan transaksi keuangan dari luar negeri loh. PosPay adalah solusi bagi pelaku bisnis konvensional dan syariah, wirausaha milenial sampai UMKM. Jangan khawatir, bagi masyarakat yang tidak memiliki rekening bank, dengan PosPay, kamu bisa bertransaksi seperti layanan perbankan. PosPay, emang paling ngerti kamu. Ya, itu tadi transformasi dari PT Pos Indonesia
Sekarang bukan cuma buat ngirim surat, kalau tadi di presentasi Pak ketika logistik D, logo Merpati di logonya pos ini sudah dihilangkan, kata karena Merpati itu nggak bisa bawa kontainer filosofinya, tapi filosofi Merpatinya tetap dipakai karena Merpati katanya tidak pernah ingkar janji gitu ya Pak John. Oh, betul Pak Regi. Cuma eranya sekarang harus diganti Merpatinya karena kirimannya sudah bisa bawa kontainer sekarang PT Pos. Mau 20-30 feet, bahkan mau charter pesawat sudah bisa dilakukan. Wah, luar biasa. Nah, ini sudah hadir bersama dengan kita Mas Abuya Faruqi. Nah, Siap, Mas. selamat Siap. pagi menjelang siang, Mas Faruqi. Selamat pagi juga Pak Riki, Pak Joni. Pagi, Mas. Siap. Nah, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih nih buat waktunya mau berbagi bersama-sama dengan kami di Postpreneur hari ini. Sama-sama Pak. Sama. Ini sekarang ini memang lagi ngetren nih AI semua nih ya Pak Joni, Mas Iya, Faruqi. betul, Nah, betul sekali Pak. ini diharapkan nih nanti melalui webinar hari ini, teman-teman dari BUMDes, koperasi, UMKM, semua ini bisa tercerahkan bagaimana memanfaatkan AI untuk bisnis gitu. Nah, mungkin Mas Faruqi sebelum nanti Mas Faruqi memberikan materi, saya informasikan bahwa saat ini teman-teman peserta masih kami mute suaranya supaya tidak muncul suara-suara sumbang nanti ketika Mas Faruqi memberikan materi. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti di sesi akhir acara Siap, siap Pak, siap. kami akan bukakan eh, mute-nya, kami akan open, kami akan buka sesi tanya jawab. Nah, pastikan Bapak Ibu sekalian untuk menyimak materi dari Mas Faruqi sampai selesai. Jadi nanti ketika ada yang mau ditanyakan ya kita bisa kulik-kulik lebih dalam lagi nih. Gitu. Siap, siap. Oke, oke. Tanpa membuang waktu, kami persilakan Mas Faruqi untuk memberikan sedikit materinya buat kita. Silakan Mas. Siap. Terima kasih Pak Riki dan Pak Joni. Hey, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya ya, Bapak Ibu sekalian yang sudah berpartisipasi di webinar yang keren ini dari PT Pos begitu ya. Sebelum kita lanjut ke materi, izinkan saya perkenalkan diri dulu begitu ya, biar lebih dekat, lebih akrab dan juga lebih hangat begitu ya, biar ini siapa sih Abuya Faruqi ini begitu ya. Jadi biar tidak bertanya-tanya seperti itu. Baik, saya mohon izin untuk apa ya namanya share screen dulu ya Pak ya. Oke, oke. Oke, baik. Eh, jadi di webinar hari ini begitu ya kita akan belajar tentang memanfaatkan kecerdasan buatan atau AI begitu ya. Jadi AI ini bukan nama orang, bukan nama seorang wanita ya. Kalau di Indonesia atau di terutama di daerah Sunda gitu ya, di daerah saya Jawa Barat banyak eh, AI. wanita-wanita betul Pak, betul. Namanya AI begitu ya. AI begitu ya. Tapi ini bukan AI sebetulnya ya. AI itu adalah kecerdasan buatan. Ya, bahasa Indonesianya adalah kecerdasan buatan. Atau kalau singkatannya AI itu bahasa Inggris sebetulnya ya, artinya artificial intelligence. Tapi kalau di Indonesia kan artinya kecerdasan buatan, begitu ya. Nah, baik sebelum kita lanjut ke materi, izinkan perkenalan diri dulu ya. Nama saya Abuya Faruqi. Sebetulnya ini bukan nama asli saya gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi ini nama panggung sebetulnya ya, biar kelihatan keren aja begitu ya. Biar banyak diingat oleh orang-orang begitu ya. Nah, saya ini adalah apa ya namanya seorang entrepreneur juga sama seperti Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini. Mungkin bedanya saya ini lebih berfokus
di bidang digital begitu ya. Jadi lebih banyak menggeluti bisnis online. Jadi sehari-hari bisnisnya itu di depan komputer, di depan laptop, dan sering menggunakan internet seperti itu gitu ya. Nah, awal menjalankan bisnis online itu saya menggeluti dunia blogger. Apa itu dunia blogger? Blogger itu semacam, membuat website yang isinya itu membuat artikel. Jadi kita, setiap hari membuat konten berupa artikel, dan ketika banyak orang yang membaca artikel tersebut, kita akan dibayar sama Google begitu ya. Ini lagi tren juga, tapi ini trennya mungkin sekitar tahun 2013-an dulu ya. Jadi saya sudah menjalankan bisnis seperti ini itu ya sejak dulu. Pertama itu blogger. Kemudian selanjutnya setelah blogger, karena, apa ya namanya, ternyata menjalankan dunia kepenulisan itu agak bosan juga buat saya gitu ya. Jadi saya langsung beralih ke dunia YouTuber karena kebetulan tahun 2013 waktu dulu itu juga YouTuber sedang naik daun begitu ya, sedang awal-awalnya, rame gitu ya di Indonesia dan juga di dunia. Nah, karena makin ke sini dunia YouTuber juga, bagi saya agak capek begitu ya dan juga harus, membuat konten video terus-menerus setiap harinya. Nah, itu sungguh sangat, memakan waktu dan tenaga gitu ya, menguras pikiran juga untuk membuat ide konten seperti apa lagi nantinya ya, gitu ya. Nah, itu jadi akhirnya setelah menjadi YouTuber kemudian apa ya namanya, saya di-hire oleh salah satu perusahaan di Jakarta namanya Cermati.com untuk menjadi seorang content writing. Jadi karena, waktu itu saya punya pengalaman menulis di Blogger begitu ya, akhirnya saya direkrut di Cermati.com untuk membuat konten artikel juga setiap hari tentang keuangan gitu ya. Itu tidak berselang lama, ya mungkin sekitar 1 atau 2 tahunan ya kalau di Cermati.com waktu itu ya. Kemudian, setelah itu, saya keluar gitu ya, keluar dari perusahaan tersebut dan akhirnya langsung, coba-coba menjalankan bisnis sendiri menjadi seorang reseller, reseller di Billionaire, Billionaire dan Innovate Store. Ini adalah perusahaan-perusahaan yang menjual buku-buku bisnis begitu ya. Jadi sebetulnya pada waktu itu, saya ingin sekali belajar bisnis begitu ya, cuman tidak tahu ini gurunya siapa gitu ya. Nah, kebetulan ada sebuah perusahaan namanya Billionaire dan Innovate Store, ini menjual buku-buku bisnis. Nah, saya coba beli dulu salah satu bukunya, kemudian ternyata ketika dipraktekkan buku-bukunya ini memang powerful sekali begitu ya, memberikan impact yang nyata begitu ya, memberikan insight-insight bisnis bagi pemahaman saya tentang dunia bisnis, terutama bisnis online. Dari semenjak itu saya mulai pelajari bisnis dan kemudian akhirnya belajar menjual buku-buku tersebut ke orang lain dan akhirnya alhamdulillah laris begitu ya, laris manis di pasaran waktu itu gitu ya. Kemudian karena, apa ya, ketidakpuasan saya begitu ya, karena melihat, potensi bisnis ini ternyata sangat besar sekali begitu ya, terutama bisnis online. Menjual buku saja di Facebook, di Instagram, atau di mana pun itu cepat sekali larisnya begitu ya. Karena, waktu itu bahkan hingga sekarang, pengguna internet di dunia makin tinggi begitu ya, makin maju, makin pesat begitu ya. Akhirnya dari status menjadi reseller, saya beralih menjadi seorang owner gitu ya. Artinya owner di sini mungkin seperti seorang distributor. Jadi saya beli buku yang banyak, kemudian saya jual lagi bukunya dengan mengambil keuntungan beberapa gitu ya. Jadi ya seperti distributor gitu ya kalau bisnis owner di bagian itu waktu itu. Nah, selanjutnya ketika, eee, dunia bisnis owner ini sudah saya lalui, begitu ya, sudah saya pelajari, sudah saya, pahami, kembangkan, kemudian mulai lanjut membuka salah satu website yang baru lagi namanya maumaju.com gitu ya. Nah, kalau maumaju.com ini adalah, berupa platform website khusus untuk belajar tentang AI begitu ya, karena kebetulan waktu, beberapa bulan kemarin atau bahkan hingga, bulan sekarang gitu ya, beberapa tahun yang ke belakang gitu ya, dunia AI ini memang lagi trending sekali begitu ya. Jadi ini kayaknya, banyak orang yang memang butuh pemahaman lebih jauh tentang AI itu apa begitu ya. Maka kami membuatkan sebuah platform atau sebuah sekolah online namanya maumaju.com. Di mana maumaju.com ini kita membuka kelas-kelas, online untuk mempelajari AI. Nah, kelas-kelas yang pernah saya buka itu salah satunya ada teknik 3 jam copywriting, ada ChatGPT Black Hat, ada kelas AI karakter dan yang lainnya begitu ya.
nanti kita akan pelajari lebih lanjut lagi gitu ya. Kemudian setelah belajar AI, ini saya juga sempat dikontak langsung, diajakin kerjasama salah satu developer software di Yogyakarta, namanya Mas Dian begitu ya. Nah, Mas Dian ini dia itu bisa membuat software, tapi dia nggak bisa jualan gitu ya, nggak ngerti bisnisnya gitu ya. Nah, akhirnya kita mengadakan kerjasama dan membangun sebuah perusahaan kecil-kecilan namanya Cakap.in. Cakap.in ini adalah perusahaan yang membuat mengubah WhatsApp menjadi AI. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian bisa mengakses AI itu hanya dalam WhatsApp saja. Itu menggunakan bantuan dari Cakap.in. Nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai Cakap.in dan yang lainnya. Kebetulan saya juga ini domisilinya di Kota Garut begitu ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang orang Garut juga mungkin, atau dari Jawa Barat juga mungkin ya begitu ya. Nah, kalau saya di Kota Garut aslinya begitu ya. Cuman kalau waktu dulu waktu S1 sempat belajarnya di Semarang selama 4 tahun, kemudian setelah beres langsung balik lagi ke Garut begitu ya. Nah, lanjut kemudian pendidikan terakhirnya itu di bidang bisnis begitu ya, Magister Manajemen Bisnis di Kota Bandung. Nah, itu sekilas mengenai perkenalan tentang saya, Abuya Faruqi begitu ya. Jadi kalau misalkan nanti Bapak Ibu bertanya, langsung saja tanyakan ya begitu ya ketika di sesi tanya jawab nantinya. Nah, kita akan bahas sebetulnya apa itu kecerdasan buatan, gitu ya. Apa itu AI, apa itu AI, begitu ya. Apa itu artificial intelligence, gitu ya. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, begitu ya. Eh, saya ingin tanya dulu kepada Bapak Ibu sekalian di sini, ada yang sudah tahu tentang AI itu apa, gitu ya? Atau ada yang belum tahu mungkin boleh silahkan. Kalau misalkan belum tahu silahkan ketik angka 1. Kalau misalkan sudah tahu atau sudah kenal atau sudah pernah samar-samar dengar silahkan ketikkan angka 2 gitu ya. Jadi saya bisa melihat petanya seperti apa. Ya. Oke, baik. Ada dari eh, Ibu Taryati, belum tahu gitu ya. Oke. Ada Ibu Yani sudah tahu tapi belum pernah nyoba. Baik, oke. Ibu Zulaini 2, oke. Satu, dua, oke. Jadi kebanyakan satu ya. Jadi kebanyakan ini belum tahu. Oke, nggak apa-apa. Jadi saya akan coba jelaskan mulai dari nol lagi, begitu ya, dari awal lagi. Biar kita bisa memahami AI itu seperti apa nanti ke depannya, gitu ya. Nah, AI atau kecerdasan buatan, bisa teman-teman baca di sini ya. Kecerdasan buatan itu sebetulnya seperti otak, begitu ya. Kalau kita sebagai manusia itu punya otak, begitu ya, isinya di kepala, itu buatan Allah, begitu ya, buatan Tuhan kita. Nah, kalau misalkan kecerdasan buatan, ini juga berupa otak begitu ya, cuman buatan manusia. Nah, otaknya ini memang hanya bisa ditaruh di komputer gitu ya. Jadi otak khusus untuk komputer, namanya AI atau kecerdasan buatan seperti itu ya. Jadi, kalau dulu misalnya kita menggunakan komputer begitu ya, atau seperti menggunakan kalkulator atau komputer lainnya gitu ya, itu kita hanya cukup ketik-ketikan saja begitu ya. Dia tidak bisa ngerti apa yang kita maksud. Jadi kita nggak bisa komunikasi langsung dengan komputernya gitu ya. Tapi kalau zaman sekarang, karena komputernya itu sudah ditanami dengan AI, sudah ditanami dengan otak, maka kita bisa menggunakan komputer tersebut seperti teman gitu ya, seperti manusia biasa. Jadi kita bisa komunikasi langsung. Misalkan kita bisa perintahkan dia tolong buatkan kopi, dia bisa melakukannya gitu ya. Karena nanti ke depan akan digambarkan dunia kita ini akan lebih maju. Bahkan bahkan di apa ya namanya? Dipenuhi oleh teknologi robot gitu ya. Nah, robot-robot itu otak yang menggerakkannya itu namanya AI, kecerdasan buatan gitu ya. Jadi AI itu adalah otaknya gitu ya. Tapi karena kita belum masuk ke dunia robot yang begitu kompleks, jadi mungkin perkembangannya sekarang kita dikenalkan dulu dengan namanya AI, begitu ya, kecerdasan buatan. Oke, itu salah satu apa ya namanya eh, arti dari AI atau kecerdasan buatan. Nah, AI atau kecerdasan buatan ini itu bisa nggak kalau misalkan dimanfaatkan untuk bisnis begitu ya. Nah, kebetulan karena saya sendiri seorang pebisnis dan Bapak Ibu sekalian juga seorang pebisnis entrepreneur begitu ya. Apakah kita bisa menggunakan AI ini untuk kepentingan bisnis? Ya, ini sudah kami pelajari, begitu ya, sudah kami coba dan ternyata alhamdulillah bisa begitu ya.
Contohnya seperti apa begitu ya untuk pemanfaatan di bidang bisnis. Contoh yang pertama adalah copywriting begitu ya. Nah, copywriting ini apa begitu ya? Copywriting ini adalah ilmu untuk membuat kata-kata promosi. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sekalian ini sering berpromosi begitu ya, baik promosinya di Facebook, di WhatsApp terutama ya, atau di Instagram atau di website, itu kan perlu namanya kata-kata begitu ya. Nah, terkadang ketika kita mau mempromosikan produk yang kita jual itu suka bingung, ini kata-katanya gimana ya biar menarik, ini kata-katanya gimana ya biar orang itu bisa membeli produk yang kita jual gitu ya. Nah, eee, daripada kita bingung-bingung gitu ya, kita bisa memanfaatkan AI. Jadi kita tinggal suruh aja AI-nya untuk membuat copywriting. Contoh, perintahnya seperti ini ya, aku jualan produk pasmina dengan nama brand, misalkan nama brandnya itu brand Amani Hijab, di mana target audiensnya adalah gadis remaja, ibu rumah tangga, dan para wanita muslim di Indonesia agar terlihat cantik, rupawan, dan elegan. Tolong buatkan copywriting yang paling oke agar target audiens mau beli produk saya. Nah, ini perintahnya. Sekarang saya minta izin untuk perlihatkan salah satu tools AI favorit saya gitu ya, yang mudah menurut saya gitu ya. Ada tools AI namanya Gemini ya. Ini ada masukan dari Ibu Lina, kalau out of the box pakai Gemini. Ya, betul itu sekali ya. Betul sekali Bu Lina ya, terima kasih. Betul, di sini ada gemini.google.com gitu ya. Silahkan teman-teman buka di handphone masing-masing. Gemini.google.com. Gemini.google.com itu nama websitenya. Bisa langsung dibuka di HP masing-masing. Nanti tampilannya akan seperti ini begitu ya. Itu tidak perlu login-login yang lama-lama lagi. Tampilannya simpel seperti ini. Halo, ada yang bisa saya bantu? Ya, betul, ada. Jadi kita tinggal masukin perintah di sini. Perintahnya tadi ya. Saya coba copy paste di sini. Perintahnya yang ini. Oke, kita masukkan ke sini perintahnya. Oke, kita tunggu beberapa saat. Nah, begitu ya. Ini hasilnya. Kata-kata promosi atau copywriting yang sudah dibuat oleh AI, begitu ya. Jadi ada AI namanya Gemini. Gemini ini adalah sebuah tools AI buatan dari google.com. Jadi Google membuatkan AI juga namanya Gemini. Jadi kita bisa memanfaatkan Gemini ini untuk membuat copywriting, begitu ya. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan bahwa penggunaan AI ini bisa untuk membuat copywriting ya. Nah, silahkan bisa Bapak Ibu sekalian juga coba-coba misalnya aku jualan produk namanya mobil, misalkan dengan nama brand Toyota, di mana target audiensnya adalah eh, siapa ya? Bapak-bapak yang berpenghasilan menengah ke atas misalnya ya, agar terlihat rupawan, terlihat elegan, terlihat mewah. Tolong buatkan copywriting yang oke agar target audiens mau membeli produk saya. Jadi nanti akan otomatis dibuatkan kata-katanya seperti ini ya. Misalkan karena tadi saya nyuruhnya membuat produk pasmina, jadi kata-katanya seperti ini, elegan dan cantik dengan pasmina Amani Hijab sempurna untuk wanita modern. Ini subjudulnya, ini deskripsinya, kemudian ini alasannya. Nanti di akhirnya akan ada ajakan untuk beli, untuk bertindak begitu ya. Jadi bisa teman-teman copy copy ininya, copy hasilnya, kemudian langsung diposting di Facebook. Itu bisa juga begitu ya, seperti itu ya. Jadi ini sangat memudahkan sekali tools AI buatan Google namanya Gemini. Ini gratis ya, teman-teman ya. Bisa dicoba langsung nggak apa-apa. Di atas itu apa ya? Pada isi satu atau dua, saya nggak paham. Oh, itu yang tadi ya, Pak ya, Pak Agung ya. Jadi tadi saya coba bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan yang tahu AI boleh ketik angka satu, yang belum eh, tahu AI boleh ketik dua, seperti itu ya. Oke. Jadi ini salah satu pemanfaatan AI namanya Gemini Google ini untuk membuat copywriting. Bisa seperti itu ya. Boleh dicoba untuk menggunakan perintah yang lainnya. Kita coba eh misalkan kita coba tanya, siapakah anaknya Joko Widodo? Kita coba tunggu ya.
Oh, masih belajar. Oke, jadi memang tidak semuanya bisa diketahui sama Gemini ini. Kita coba lagi. Siapakah Presiden RI ke-7? I'm still learning. Oke, nggak apa-apa. Kita coba lagi. Siapakah Presiden Republik Indonesia pertama? Nah, ketika kita tanya langsung, siapakah Presiden Republik Indonesia pertama? Langsung dijawab dengan lengkap begitu ya. Namanya adalah Insinyur Soekarno, dikenal sebagai Bapak Proklamator. Ini lahirnya kapan, wafatnya kapan, gelarnya apa? Ini semuanya lengkap begitu ya. Oke. Jadi itu salah satu pemanfaatan AI namanya Gemini ya. Ada tools AI namanya Gemini untuk membuat copywriting seperti itu ya. Boleh silahkan Bapak Ibu dicoba di HP masing-masing. Pak, ini sama dengan ChatGPT tidak? Oke, iya betul sekali ya. Sama seperti ChatGPT. Ya, kita coba buka ChatGPT. Nah, nah ini ChatGPT ya. Nah, cuman bedanya ChatGPT ini buatan perusahaan namanya OpenAI begitu ya. Ini eh, OpenAI ini adalah salah satu perusahaan AI yang dikembangkan oleh salah satu investor namanya Elon Musk gitu ya. Ini ChatGPT. Ada juga namanya Gemini. Nah, boleh kalau misalkan teman-teman yang sudah tahu ChatGPT boleh gunakan ChatGPT atau juga boleh gunakan Gemini, terserah nggak apa-apa. Itu sama saja gitu ya. Karena yang penting salah satu pembuatan AI ini untuk pembuatan copywriting begitu ya. Copywriting itu apa? Jadi copywriting itu adalah eh, ilmu untuk membuat kata-kata promosi. Ya, kebetulan ini saya menggunakan AI untuk membuat copywriting akhir-akhir ini begitu ya beberapa bulan ke belakang. Kalau dulu sebelumnya gitu ya saya menggunakan copywriting untuk mempromosikan produk saya itu suka apa ya namanya suka bingung sendiri begitu ya karena ini apakah sesuai dengan rumusnya atau tidak sesuai dengan formulanya atau tidak apakah ini tulisannya benar atau tidak itu jujur sangat membingungkan begitu ya yang lama kelamaan akhirnya bikin stres begitu ya karena akhirnya stres jadi jualan jadi kelupaan begitu ya. Jadi untungnya begitu ya, sekarang sudah ada teknologi namanya AI untuk membuat copywriting. Kalau dulu selain membuat copywriting sendiri, saya suka menggunakan jasa orang lain. Jadi saya perintahkan orang lain untuk membuatkan copywriting, tapi saya harus bayar begitu ya. Dan bayarnya juga itu nggak murah begitu ya, sekitar 8 jutaan per bulan. Itu yang paling murah aja begitu ya. Tapi dengan AI ini, eh, jadi pekerjaan copywriting yang biasanya saya menggaji orang 8 juta per bulan, ini cukup gratis menggunakan AI seperti ini begitu ya. Jadi tinggal perintahkan aja kalimatnya ke AI, nanti AI akan membuatkan copywritingnya gitu ya. Gemini ini khusus di HP juga atau hanya di komputer? Di HP juga bisa Pak ya. Silahkan bukan nama eh, alamatnya gemini.google.com. Saya coba kirim di chat ya. Gemini.google.com. Oke. Nah, salah satu kehebatan AI juga kalau misalkan mau dimanfaatkan untuk bisnis begitu ya. Ini kita juga bisa membuat testimoni yang eh, rasanya real nyata begitu ya. Tapi ini sebetulnya buatan AI begitu ya. Contohnya seperti ini. Perintahnya seperti ini. Tulis 5 testimoni yang terdengar nyata untuk produknya apa, untuk audiens apa. Kita coba ya. Misalkan kita pakai chat GPT. Oke. Tulis 5 testimoni untuk produk mobil Avanza misalnya ya. Untuk ini audiensnya ibu rumah tangga misalnya. Nah, ini kalau misalkan kita sebagai penjual itu butuh namanya testimoni begitu ya. Itu sebagai bukti bahwa memang jualan kita itu proven gitu ya. Tapi terkadang ketika kita ingin meminta testimoni dari pembeli itu agak susah begitu ya. Ya, jadi ada salah satu triknya begitu ya, bisa membuatkan testimoni menggunakan ChatGPT seperti ini begitu ya.
Ini contohnya Ibu Dewi, seorang ibu rumah tangga. Aku udah pakai Avanza selama hampir 2 tahun. Dan jujur ini mobil yang paling praktis buat ibu rumah tangga kayak aku. Bagasi luas banget. Jadi kalau belanja mingguan bisa muat semua tanpa repot. Plus kursinya nyaman buat bawa anak-anak ke sekolah atau jalan-jalan pas weekend gitu ya. Nah, ini kalau menggunakan AI untuk apa namanya? Kepentingan bisnis begitu ya. Salah satunya copywriting, kemudian buat testimoni juga bisa. Kemudian ini ada juga pemanfaatan AI untuk membuat skripsi begitu ya. Betul, saya pakai ChatGPT untuk bikin kompro, proposal dan lain-lain. Iya, betul sekali ya Ibu Nenden ya. Ini pemanfaatan AI itu bisa ke segala bidang begitu ya, bisa ke bisnis, bisa ke pendidikan, bisa ke kesehatan bisa begitu ya, kehidupan sehari-hari juga bisa gitu ya. Kalau kehidupan sehari-hari kebetulan saya dan istri saya juga sering menggunakan AI terutama untuk mencari apa ya namanya? Mencari ilmu pengetahuan tentang kesehatan. Misalkan ketika anak saya lagi sakit harus diapain begitu ya, perawatannya bagaimana, itu tinggal tanyakan saja ke AI. Nanti AI akan menjelaskannya dengan cara yang sangat singkat begitu ya dan detail sekali begitu ya. Itu salah satu pemanfaatan AI di kehidupan sehari-hari. Cuman kalau pemanfaatan AI untuk membuat skripsi begitu ya, ini bisa juga seperti ini perintahnya ya. Misalkan berikan saya daftar sumber yang kredibel untuk membantu saya menulis esai informatif tentang pentingnya topik. Nah, ini topiknya bisa diganti topik apa aja, industrinya apa, nanti akan keluar hasilnya. Kita coba ya, copy perintahnya, kemudian kita perintahkan ke AI-nya yang ada di ChatGPT. Kita coba ganti dulu topiknya apa ini. Topiknya misalnya digital marketing dalam industri bisnis online misalnya ya, terkait marketing. Ini kita ganti-ganti aja bagian topik-topiknya. Oke. Kemudian kalau misalnya perintah ini sudah beres, kita tinggal enter saja gitu ya. Ini perintah-perintah seperti ini istilahnya itu dinamakan dengan prompt begitu ya. Prompt atau perintah yang kita tanyakan kepada AI. Jadi Bapak Ibu di sini yang jadi fokus utamanya adalah tinggal bagaimana kita bisa memberikan prompt yang bagus begitu ya, prompt yang sangat detail begitu ya, prompt yang sangat jelas. Jadi artinya agar nanti hasil dari jawaban AI-nya ini bagus begitu ya, kita harus bisa memberikan prompt yang detail juga begitu ya. Kalau misalkan promptnya itu ambigu, nanti hasilnya juga akan ambigu begitu ya. Ini hasilnya ya. Untuk menulis esai informatif tentang pentingnya digital marketing dalam bisnis online khususnya dengan fokus pada TikTok marketing, Anda membutuhkan sumber yang kredibel dan terbaru. Ini eh, jurnalnya begitu ya, ini lembaganya, ini bukunya begitu ya, ini tipsnya, ini lengkap begitu ya. Ini jadi sudah bisa menggunakan AI untuk kepentingan pendidikan, terutama untuk membuat proposal juga ya, seperti itu ya. Nah, ini untuk mencari sumber ilmiah. Bisa juga membuat proposal seperti ini. Yang penting perintahnya seperti ini. Tulis proposal penelitian dengan detail tentang judulnya apa, sebanyak 1.000 kata dengan kerangka seperti ini, begitu ya. Nah, abstrak, pendahuluan, tujuan, metodologi, dan seterusnya, buat agar proposalnya tidak plagiat dan lolos dari pengecekan plagiarisme. Oke, kita coba lagi. Misalkan di Gemini aja deh. Misalnya judulnya eh, ini saya hanya ngasal aja begitu ya. Jadi kebetulan punya judul skripsi namanya Pengaruh Internet Terhadap Perkembangan Otak Bayi begitu ya. Jadi kita akan membuat proposalnya seperti ini gitu ya. Kita coba. Nah, langsung ya dibuatkan proposalnya langsung ini sama Gemini hebat banget ya. Nggak perlu berpikir sama sekali, kita tinggal perintahkan aja seperti ini ya. Lengkap banget ya. Aduh, kalau Benar. tahu dosen ini marah nih, Mas. Iya Pak, Kalau tahu dosennya pada marah nanti dosennya nanti. betul sekali. Aduh, Itu yang jadi kekhawatiran para dosen juga sebetulnya ya Pak ya. ya benar.
Nah, ini abstraknya sudah ada, pendahuluannya juga ada, tujuan, metodologi, sampel instrumen, analisa data, etika penelitian. Ini daftar pustakannya juga ada begitu ya. Catatannya juga, waduh, Masya Allah ya, keren banget ya. Sama Pak Referensi. Faruqi, Ibu jadi tambah ilmu akan dipelajari selanjutnya. Siap, oke Ibu Fadila ya. Nah, itu pemanfaatan AI untuk eh, bisnis dan juga pendidikan. Pendidikan misalnya untuk skripsi, untuk membuat proposal, proposal skripsi begitu ya. Pertanyaan riset juga ada begitu ya, bisa tinggal perintahkan aja dan masukkan aja perintahnya seperti ini. Oke. Nah, AI juga selain bisa menghasilkan teks seperti tadi begitu ya, baik itu copywriting atau skripsi begitu ya. AI juga bisa membuat gambar begitu ya. Misalkan kalau kita ingin membuat gambar seperti ini, itu kita tinggal perintahkan aja begitu ya. Ini gambar yang apa namanya? Ini gambar Superman lagi pegang ayam. Ini sebetulnya bukan gambar asli begitu ya, tapi kelihatan asli begitu ya. Nah, ini eh, apa ya namanya? Hasil gambar dari buatan AI seperti ini. Coba Nah, Mas, coba Mas, yang gambar itu Mas. oh, gambarin. Oke, siap. Nah, untuk membuat gambar ini ada tools namanya Copilot ya, Pak ya. Nah, Oh, ada Copilot, betul. Ada Copilot di sini. Ini kita tinggal perintahkan aja apa ya namanya? Kita tinggal perintahkan promnya. Misalkan promnya seperti ini. Kita coba bikin ketik karikatur 4D pasangan kekasih Indonesia. Yang pria berambut pendek mengenakan hoodie dan sepatu kets, yang wanita memakai pakaian muslim hijab, keduanya tersenyum mengendarai skuter metik di area pegunungan, latar belakang jalan Indonesia. Kita coba ya. Jadi ada beberapa tools yang bisa Bapak Ibu coba sekalian. Ada yang pertama namanya Gemini, kemudian ada ChatGPT, ada juga Copilot begitu ya. Nah, ini hasilnya ya, Pak Joni ya. iya. Nah, ini gambar di pegunungan, dua sejoli, yang satu pakai hijab, yang satu pakai hoodie, begitu ya. Jadi yang penting bisa apa ya namanya memberikan promptnya yang detail dan yang jelas, begitu ya. Ini bisa di-download hasilnya, kemudian bisa diposting di Facebook, di Instagram, atau dimanapun. Itu biasanya banyak orang yang membuat gambar seperti ini juga, begitu ya Pak ya. Eh, Ketika diupload ke sosial media itu banyak sekali views-nya begitu ya. Akhirnya para desainer gambar seperti ini jadi pada marah-marah juga gitu ya, kesaingin sama AI seperti ini gitu ya. Jujur saya juga gak punya basic tentang desain tapi bisa buat gambar seperti ini begitu ya. Cuman tinggal perintahkan aja ke Copilot namanya. Nanti gambarnya sudah ada hasilnya seperti ini, bagus-bagus gitu ya. Itu pemanfaatan AI untuk membuat gambar. Nah, untuk teman curhat juga bisa begitu ya. Ini kalau teman curhat bisa menggunakan chat GPT. Jadi maksudnya apa teman curhat? Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sekalian lagi punya masalah, kemudian ingin curhat ke teman tapi gak ada temennya begitu ya. Atau misalkan kalau curhat ke orang itu suka takut bocor atau gimana gitu ya. Nah, ya udah curhatin aja masalahnya ke ChatGPT atau ke Gemini, ke tools AI begitu ya. Nanti dia akan merespon dan memberikan jawaban atau masukan-masukan yang memang eh, bagus juga begitu ya untuk masalah kita begitu. Itu yang sering saya lakukan juga begitu ya. Jadi selain menggunakan AI untuk bisnis, untuk pendidikan, untuk kehidupan sehari-hari, untuk curhat juga bisa begitu ya, seperti itu ya. Ini juga untuk konsultan. Misalnya, kalau Bapak Ibu sekalian ini kan di sini sebagai seorang pebisnis begitu ya atau entrepreneur, itu tentu butuh namanya mentor bisnis begitu ya. Cuman untuk belajar langsung ke mentor bisnis itu kan butuh biaya yang tidak sedikit begitu ya. Maka kita bisa langsung konsultasikan masalah bisnis kita juga ke AI begitu ya, ke Gemini, ke ChatGPT. Bisa langsung ceritakan aja bisnisnya apa gitu ya, masalahnya apa, nanti ChatGPT juga akan bisa memberikan masukan-masukannya seperti itu ya. Kemudian selain itu juga AI juga bisa menerjemahkan. Nah, kebetulan kemarin di apa ya di komunitas kami begitu ya ada seorang ustadz dari pondok pesantren apa ya namanya di Lampung kalau nggak salah.
Al Ihsan kalau tidak salah ya. Jadi kebetulan beliau ini mengajar bahasa Arab. Nah, tanya apakah bisa AI ini digunakan untuk menerjemahkan bahasa Indonesia ke bahasa Arab atau bahasa Arab atau ke sebaliknya begitu ya. Atau bahasa apapun gitu ya. Ternyata setelah dicoba itu bisa begitu ya. Bisa menerjemahkan semua bahasa begitu ya. Misalkan teman-teman mau menerjemahkan bahasa Inggris ke Arab itu bisa tinggal perintahkan aja ke AI-nya. Misalkan kalau di ChatGPT seperti ini ya. Terjemahkan kalimat ini ke dalam bahasa Arab. Contoh, hmm, saya suka kamu. Ini bahasa Arabnya apa? Gitu ya. Uhib. Oh, Masya Allah ya. itu Ini uhibu bacanya gitu ya Pak, kalau nggak salah ya. Saya juga masih belajar ini sebetulnya. ajak. Ya, betul. Nah, ini apa ya? Ini juga bisa menjadi peluang bisnis bagi teman-teman. Kalau misalnya teman-teman punya pekerjaan menerjemahkan gitu ya. Jadi kalau dulu ingin menerjemahkan teks itu kita tinggal bayar jasa penerjemah begitu ya. Nah, kalau sekarang cukup pakai AI aja. Mana AI-nya gratis begitu ya. Ini sangat membantu sekali begitu ya. Teknologi sekarang ini hebat-hebat gitu ya. Oke, kemudian juga bisa membuat ide konten. Nah, kebetulan kalau misalnya Bapak Ibu sekalian sering main Facebook, Instagram, atau TikTok atau yang lainnya gitu ya, bingung ingin memposting apa hari ini begitu ya. Nah, ini kita bisa minta masukan kepada ChatGPT atau ke AI-nya gitu ya. Berikan saya 10 ide untuk posting di TikTok untuk jenis bisnis. Oke, kita coba ya. Saya coba cari ide posting untuk Facebook untuk jenis bisnis. Misalnya, hmm, oke, misalnya bisnisnya itu jasa pembuatan logo bisnis gitu ya. Jadi saya minta ke ChatGPT atau ke AI untuk membuatkan ide konten gitu ya untuk pembuatan logo bisnis. Nah, misalkan ini katanya yang pertama bisa upload tentang sebelum dan sesudah gitu ya. Jadi bikin konten yang idenya itu sebelum pembuatan logo gimana dan sesudah pembuatan logo gimana. Kemudian juga bisa posting tentang testimoni klien, tentang proses kreatifnya, tentang tips branding, logo terkenal dan lain sebagainya gitu ya. Ini ide-ide konten. Kalau misalnya ingin dibuatkan contoh status misalkan bisa perintahnya seperti ini. Tolong buatkan 10 status Facebook yang lucu dan mengundang banyak komentar. Oke, kita coba ya. Nah, ini kalau saya membuat status di Facebook itu kadang suka mikir ini kira-kira eh, statusnya ini bakal ramai atau tidak ya, gitu ya. Jadi daripada bingung seperti itu, tinggal kita cari aja di ChatGPT atau di AI seperti ini. Tinggal perintahkan saja, dibuatkan 10 status Facebook, nanti dia akan langsung memberikan hasilnya seperti ini. Ini bisa kita copy ya, satu persatu. Nih, yang 10 buka kulkas, bisa di copy, kemudian langsung diposting hasilnya di Facebook. Kalau misalnya kurang, kita bisa minta tambahkan lagi 50 misalnya. Dan lagi 50 status Facebook tersebut. Nah, ini langsung ditambahkan lagi sama AI-nya begitu ya. Masya Allah, ini sangat membantu sekali sebetulnya ya. Baik untuk bisnis, baik untuk pendidikan, kehidupan sehari-hari begitu ya. Untuk apapun sebetulnya ini AI juga sangat membantu sekali begitu ya. Ini ide konten. Nah, cuman AI ini sebetulnya memiliki kemampuan yang berbeda-beda begitu ya. Kalau tadi di Gemini ini kemampuannya ini hanya bisa membuat teks saja. Jadi perintah yang kita masukkan itu berupa teks, nanti hasilnya ini berupa teks juga begitu ya. Maka kalau Gemini ini disebutnya sebagai text to text gitu ya, kemampuannya text to text. Jadi kita masukkan perintah berupa teks, nanti hasilnya juga berupa teks. Kemudian ada tools AI juga namanya ChatGPT. Nah, ini ChatGPT juga sama gitu ya, text to text.
Jadi kita masukkan perintah berupa teks, nanti akan muncul berupa teks juga, gitu ya. Nah, kemudian ada juga Copilot. Nah, ini kalau Copilot, ini text to image ada, begitu ya. Text to text juga bisa. Jadi ada dua kemampuan yang bisa dilakukan sama Copilot. Jadi kita bisa masukkan perintah berupa teks, nanti akan hasil outputnya itu berupa teks juga bisa. Ini juga bisa membuat gambar. Jadi kita masukkan perintahnya berupa teks, tapi nanti outputnya berupa gambar. Seperti itu bisa juga, begitu ya. Nah, ini contohnya yang text to text ada ChatGPT, ada Bing Image Creator, ada Gemini, ada Bard, begitu ya. Yang text to image ada Midjourney, ada Canva, ada Bing, ada Leonardo AI. Ada juga text to voice. Jadi kita bisa memasukkan apa namanya ya? Memasukkan teks tapi hasilnya akan menjadi suara begitu ya. Ada namanya website AI namanya Prosa, Synthesia, Move dan lain sebagainya gitu ya. Ada juga untuk membuat video. Jadi kita bisa masukkan teks berupa perintah begitu ya. Kemudian nanti hasilnya berupa video ada begitu ya. Ada juga di Canva, ada Steve AI, ada Heigen, ada Picalibs. Jadi dengan apa ya namanya perkembangan AI zaman sekarang gitu ya, ini sangat membantu kita begitu ya untuk pemanfaatannya untuk bisnis, terutama ini untuk bisnis begitu ya. Ini sangat membantu sekali begitu ya untuk membuat copywriting seperti yang sudah tadi saya coba begitu ya untuk membuat testimoni, membuat gambar juga bisa begitu ya. Kalau misalnya untuk promosi setiap hari di sosial media, untuk membuat video juga bisa gitu ya. Cuman kalau untuk membuat video rata-rata tools AI-nya itu berbayar gitu ya. Ada Pika Labs, ada Heigen, ada Steve AI dan yang lain sebagainya gitu ya. Nah, melihat perkembangan AI ini, kalau menurut teman-teman ini bermanfaat atau berbahaya begitu ya? Bagaimana kira-kira menurut Bapak Ibu sekalian? Kalau perkembangan AI ini bermanfaat atau berbahaya? Tapi kalau menurut saya pribadi begitu ya, sangat bermanfaat begitu ya, terutama untuk menjalankan bisnis karena saya sendiri sebagai pebisnis memang sangat butuh tools ini begitu ya. Tapi di sisi lain ada bahayanya, betul sekali ya dari Ibu Gundanesia. Bermanfaat sekaligus berbahaya, betul. Pak Heri bermanfaat banget, sangat bermanfaat Wati. Iya, betul sekali ya, sangat bermanfaat. Tapi di sisi lain ada bahayanya. Bahayanya apa? Bahayanya kalau apa ya? Diprediksi bisa mengganti pekerjaan manusia gitu ya. Seperti yang sudah saya lalui tadi, kalau ingin membuat copywriting yang awalnya itu saya bisa membayar jasa copywriter namanya itu 8 juta per bulan. Jadi orang itu yang kerjanya sebagai copywriting digaji 8 juta per bulan. Tapi dengan kehadiran AI ini kerjaan dia bisa digantikan begitu ya. Jadi dia nganggur akhirnya pada akhirnya. Nah, itu sangat berbahaya begitu ya. Di sisi lain ada manfaatnya, di sisi lain ada bahayanya juga begitu ya. Bahkan kalau di Inggris, bukan Inggris, di India gitu ya, ada sebuah perusahaan itu hampir setengahnya karyawannya itu dipecat, kemudian digantikan sama AI. Tapi impact-nya apa? Impact-nya perusahaannya itu bisa langsung berkembang pesat begitu ya, bisa maju hasil kerjaannya bisa lebih cepat, bisa lebih praktis, lebih efisien begitu ya, hasilnya lebih bagus begitu ya, daripada menggunakan tenaga manusia seperti itu ya. Nah, khawatirnya juga diprediksi akan seperti itu begitu ya, hilangnya pekerjaan ya, bahayanya seperti itu, ditakutkan seperti itu. Nah, ini kata Elon Musk begitu ya. Ini Elon Musk pengusaha kelas dunia juga yang membuat ChatGPT begitu ya. Beliau juga yang membuat mobil pintar, mobil listrik pintar namanya Tesla begitu ya. Ini dia memprediksi untuk pertama kalinya kita akan memiliki sesuatu yang lebih pintar dari manusia terpintar. Jadi AI ini dianggapnya sebagai eh, orang terpintar dari manusia terpintar di dunia ini karena dia bisa melakukan semua pekerjaan apapun gitu ya. Nah, itulah AI ya, teman-teman. Itu bahayanya seperti itu ya. Nah, ini diprediksi nanti di masa depan akan seperti ini begitu ya. Jadi eh, untuk sekarang karena mumpung masih berkembang AI ini, jadi saran saya silahkan pergunakan dan manfaatkan AI ini sebaik mungkin begitu ya. Kalau kita sebagai pebisnis, langsung saja manfaatkan AI ini untuk kepentingan bisnis begitu ya. Kalau misalkan sebagai pendidik, terutama dosen atau guru begitu ya, bisa memanfaatkan AI ini untuk kepentingan mengajarnya juga bisa. Atau misalkan ada juga apa ya
keponakan saya begitu ya, dari SD juga, ini sudah pintar menggunakan AI. Ini kepentingannya buat apa? Kepentingannya untuk mengerjakan PR begitu ya. Jadi anak-anak zaman sekarang mengerjakan PR itu nggak harus buka buku lagi begitu ya. Jadi tinggal tanyakan saja soalnya ke AI, nanti AI akan menjawab pertanyaannya begitu ya. Ini di sisi lain bermanfaat mungkinnya bagi anak-anak SD juga, tapi di sisi lain khawatirnya perkembangan berpikir mereka jadi agak berkurang begitu ya. Jadi ya memang namanya teknologi akan ada apa ya namanya, dua mata sisi begitu ya. Ada sisi negatifnya, ada sisi positifnya. Jadi itu akan kembali lagi betul seperti tadi Pak Joni bilang bahwa untuk menggunakan AI ini akan kembali lagi ke diri kita masing-masing begitu ya, tergantung bagaimana kita menggunakannya begitu ya. Oke, baik mungkin sampai segini dulu ya materi kali ini. Saya kembalikan kepada Pak Riki. Silahkan Pak Riki mungkin ya. Wah, keren Mas. Keren Mas Faruk. Pergi. Siap, terima kasih Pak Riki. Nah, Tapi Pak saya Joni pakai aja udah ikut-ikutan pakai avatar nih. saya menggunakan juga ini, seperti Mas Faruki pakai avatar AI ini. Wah, keren Pak Joni. Jadi Jenggotnya lebih kurang, Pak. cakep. Oh iya, jadi Oh, kurang. iya. Jaga jarak kurang ya. Oke, luar biasa Bapak Ibu sekalian. Jadi memang segala sesuatu ini ada dua sisi yang harus kita waspadai. Ada sisi kegunaan atau manfaatnya, tapi juga ada sisi bahayanya ya. Nanti tergantung kebijakan dari kita semua dalam penggunaan. Nah, Benar untuk Pak saat Riki. ini mungkin bisa dimaksimalkan untuk penggunaan mendukung bisnis. Betul, betul sekali Pak. Benar Pak Oke. Riki. Jadi AI ini mempercepat pekerjaan kita yang misalkan selama ini kita lakukan misalnya 5 hari, ini bisa salah satu bisa 3 jam. Jadi Hmm. AI ini mempercepat tugas-tugas kita itu 2/3 waktu kita itu lebih hemat. Jadi Betul. Hmm. setidaknya kita bisa melakukan aktivitas itu dan bisa bisa melakukan aktivitas lain lebih produktif. Jadi tadi misalnya Mas Faruqi tadi nyampein tentang membuat copywriting dengan biaya sekian, kan bisa dihemat biaya dan waktu begitu. Dan juga AI ini terus berkembang. Hmm. Tadi ada text to image, ada image to text, juga ada text to video juga ada. Dan terus teknologi ini akan berkembang cepat karena saat ini banyak para pengembang AI itu berlomba-lomba ingin menjadi nomor satu. Tadi Mas Faruqi udah nyampein tadi ada beberapa AI. Pertama Gemini, kemudian kedua ChatGPT, kemudian ada Copilot, ya, dan ada beberapa AI lagi nanti mungkin Mas Faruqi bisa sampaikan, ya, termasuk Humata untuk membuat artikel ilmiah dan sebagainya. Betul. Mas Faruqi, keren Ya Pak, banget. ya Mas terima tinggal kasih. di Garut atau di Karawang? Saya di Garut Pak. Garut. Oke. Iya betul. Nanti saya insya Allah ke, ke Garut ya, bisa untuk mandi air panas di sana. Siap siap. Ditunggu ya. Pak Riki, gimana nih? Agen pos, tapi tidak bisa tergantikan ya pengirim kurir pakai AI ya. Belum kayaknya Pak. Oke. Bapak Ibu sekalian, kita akan buka sesi tanya jawab buat Bapak Ibu yang mau bertanya. Kami persilakan. Mungkin ada yang belum jelas atau ada yang ingin bertanya. Sudah ada penanya dari Mbak Lavisi Viralea. Silakan, Mbak. Halo, selamat pagi. Terima kasih semuanya. Saya ingin menanyakan dari teks menjadi picture. Tadi kan contohnya karikatur 4D ya. Kalau saya mau bikin picture tapi yang real, bukan karikatur gitu loh. Oh. Ya, kalau yang tadi yang Mas Diki kan tadi mukanya avatar. Kalau muka saya kan muka real nih. Mau yang real gitu loh.
Kayak Pak Riki kan mukanya real. Nah, saya Ah, mau yang kayak gitu. dibikin dari diupload atau gimana maksudnya Mbak? Katanya ada kita bisa bikin foto real, picture atau real, eh, tapi real gitu loh. Maksudnya kalau tadi kan avatar mukanya eh, karikatur. Ini kan kayak muka kita berdua ini kan muka muka real ya. Nah, Oh, jadi katanya ada. avatarnya muka real gitu. Iya, misalnya saya minta foto suami istri yang tadi gitu ya, lagi di Nah, gunung, tapi bukan muka karikatur, bukan muka avatar, tapi muka real kayak kita muka berdua gini loh, Pak. Nah, katanya oh. ada. Gimana tuh? Boleh dibantu nggak? Bisa, Ada bisa, nggak Pak. infonya Mas Baruki? Hands itu Ada, aja. Pak, ada. Ya, betul. Ada. Langsung dijawab aja Oke. atau gimana, Pak? Silakan Mas Silakan, Faruk. silakan. Ada lagi mungkin Pak Rafisi pertanyaannya yang lain? Itu sih sejauh ini saya Ah, butuhnya kebenaran bantuan promnya untuk yang real, foto real, hmm, picture real gitu. ah. Oke, berarti saya mungkin saya perjelas. Jadi gini Mas Faruqi, Pak Rafis ini mau upload, mau bikin foto, mungkin backgroundnya bisa diganti-ganti, tapi mukanya muka beneran gitu. Jadi nanti mungkin diupload gitu, foto Oh, keluarga kah baik. gitu. Siap, Iya, siap, Gimana kalau Mas. yang Mas? tadi kan suami istri itu naik sepeda di belakangnya gambar nature, tapi kan mukanya kelihatan karikatur. Orang Betul, bisa lihat lah bahwa itu buatan gitu ya. betul, Tapi betul, kalau yang kayak Pak Riki sama saya kan bukan muka buatan ya, muka betul. bener real gitu. Nah, Ya, katanya ada yang bisa bikin gitu. Boleh nggak dibantu? siap, 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 Mungkin bisa dibantu Mas Faruqi. siap. Langsung aja ini, Pak, atau Boleh, gimana? mana? Karena Siap, pertanyaan cuma satu dari Mbak Rafisi tadi. siap. Oke, saya izin share screen dulu ya. Mangga. Eh, Nah, betul. Kalau tadi ini kan eh, gambarnya itu karikatur begitu ya. Kenapa ini bisa karikatur? Karena perintah yang saya masukkan ini karikatur juga begitu ya, Bu ya. Jadi ini tergantung perintah yang kita masukkan sebetulnya ya. Apakah mau hasilnya kartun, apakah hasilnya mau karikatur, atau mau foto realistik seperti yang Ibu minta tadi. Kalau mau membuat foto yang realistik begitu ya, itu tinggal kita masukkan saja perintahnya. Contohnya seperti ini. Sebentar. Saya punya kan seperti ini. Nah, kita tinggal perintahkan aja misalkan seorang gamer laki-laki dengan hoodie biru di atasnya bertuliskan Avaruki. Jadi dengan kalimat seperti ini, saya memerintahkan Copilot untuk membuat gambar seorang gamer laki-laki yang pakai hoodie biru. Dan tulisannya ada Avaruki. Cuman di sini kita tambahkan lagi HD realistik namanya. Ini agar apa namanya ya? Kualitas dari gambarnya ini menjadi realistik, kelihatan realistis begitu ya, seperti yang Ibu minta tadi. Jadi kalau misalkan kita mau dijadikan kartun, ini tinggal kita ubah menjadi 3D kartun begitu ya. Jadi tergantung dari promptnya lagi yang kita masukkan. Mau dibuat kartun atau realistik atau apapun. Kita coba ya, misalkan ada realistik. Oh, seperti ini sebentar. Hmm.
Ini kan hasil gambarnya realistik ya, bukan berupa kartun ya Bu ya. Cuman karena gambar buatan AI ini apa ya namanya di-generate, jadi semua wajah-wajahnya ini tidak bisa persis seperti wajah kita sendiri begitu ya. Nah itu gimana caranya agar wajah orang ini bisa mirip dengan wajah asli punya kita begitu ya. Ini ada tools AI juga namanya Remaker.ai. Sebentar. Remaker.ai. Nah, jadi hasil dari AI, gambar buatan AI yang ini, yang realistik ya Bu ya. Ini bisa kita ambil, bisa kita download. Nah ini bukan berupa kartun, bukan berupa karikatur ya. Jadi seperti ini. Ini wajahnya bisa kita ganti dengan wajah kita sendiri. Nah pakai tools Remaker.ai. Nah, kemudian ini di sini ada upload original image. Ini kita masukkan gambar hasil AI-nya yang tadi. Kemudian kita upload wajah punya sendiri. Misalnya ini wajahnya. Nah, ini wajah saya. Oke, kita klik swap. Ini juga gratis ya, Remaker.ai. Jadi nanti wajah orang yang biru ini akan diganti dengan wajah saya seperti ini, begitu ya. Mungkin begitu ya maksudnya ya Bu ya. Oh iya, benar. Betul ya. Nah, Iya, jadi iya betul. untuk membuat gambar juga sebetulnya tergantung dari perintah yang kita berikan kepada AI-nya. Kalau kita perintahnya mau berupa foto HD realistik, kita tinggal ketikkan aja HD realistik. Kalau mau berupa karikatur, tinggal ketikkan karikatur. Kalau mau kartun, tinggal ketikkan kartun. Jadi nanti dia akan memproses hasil gambarnya. Nah, kemudian hasil dari gambarnya itu tidak akan 100% mirip dengan wajah asli punya kita. Nah, gimana caranya agar wajahnya itu bisa diganti? Kita bisa gunakan Remaker.ai. Tinggal upload foto hasil gambar AI-nya, kemudian upload lagi foto wajah kita, kemudian tinggal klik swap, nanti hasilnya seperti ini, gitu ya. Ini juga bisa di-download. Nah, rata-rata orang yang membuat seperti ini juga di-upload ke sosial media mereka masing-masing dan itu juga bisa memicu keviralan mereka begitu ya. Dan akhirnya bisnis mereka juga jadi makin meningkat karena makin viral, makin rame, makin banyak orang yang nge-follow akunnya, jadi makin banyak yang order juga gitu ya ke bisnis mereka, seperti itu. Oke, mungkin seperti itu ya jawabannya ya, Bu. Ibu siapa tadi? Ya, terima Ya, kasih. siap, Bu. Ah, Oke. oke, mantap, keren kali itu Pak John. Keren, keren. Oke, selanjutnya ada Kang Agus Supriyanto, mangga Kang. Di unmute ya, silakan Kang. Terima kasih. Semua aplikasi AI tersebut mudah di-download di Play Store. Terima kasih. Maksudnya aplikasi-aplikasi tadi bisa digunakan di HP apa enggak gitu ya Pak ya? Enggak, downloadnya di Play Store. Play Store di HP dong. Di web. Iya, Ah, oke. terus Lalu mudah cara menggunakannya. Terima kasih. ya, ke Mas Faruqi bisa dibantu. Siap, oke, baik. Jadi mungkin menanggapi pertanyaan dari Pak Agus Supriyanto tadi, apakah tools AI tadi itu bisa di-download di Play Store atau tidak? Mungkin seperti itu ya. Nah, ini Ya, banyak cara untuk bisa mengakses AI. Pertama, bisa mengakses lewat website, seperti yang saya lakukan tadi gitu ya. Itu saya mengakses AI melalui website. Itu karena bisa diakses lewat website, itu bisa diakses juga lewat handphone. Bisa diinstal aplikasinya di Play Store banyak. Misalkan Bapak bisa buka Play Store, kemudian ketik saja ChatGPT, ada Copilot, ada Gemini, itu tinggal diinstal aja. Kalau sudah diinstal, nanti tinggal daftar buat akun terlebih dahulu. Kalau sudah daftar dan buat akun, nanti tinggal
masukkan saja perintah-perintahnya seperti yang saya lakukan tadi. Misalkan kalau mau buat gambar, tinggal perintahkan gambarnya seorang perempuan pakai hijab, seorang laki-laki pakai hoodie, backgroundnya latar belakang gunungan, itu bisa sekali begitu ya. Jadi penggunaannya mudah, cuman untuk apa ya? Untuk pertama kali kita harus membuat akun terlebih dahulu. Jadi harus daftar terlebih dahulu, memasukkan nama, email dan nomor teleponnya terlebih dahulu. Mungkin seperti itu ya, Pak Agus ya. Jadi bisa Ya, juga di Play terima Store. kasih. Ya, Terima kasih. Ya. Oke. Jadi bisa di handphone, bisa juga di laptop atau komputer ya, Kang Agus. Cuma memang kalau tampilan di handphone kan karena layarnya kecil, mungkin nanti mau ngerubah-ngerubah, edit-edit khususnya Kecil, di video ataupun di gambar, mungkin iya, iya. Enak kecil di ini jadinya. ya, lebih enak betul, di Nah, laptop. di laptop atau di betul, komputer. betul, betul. Oke. Selanjutnya ada Mbak Ika Dahlia. Silakan Mbak Ika. Baik, terima kasih. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Menarik Pagi. sekali. Ya, menarik banget ini materinya. Kebetulan saya juga lagi senang nyoba-nyoba Copilot. Terus, Pak, pertanyaan pertama, bisa nggak materinya di-share ke kami? Biar kita tahu, Oke. misalnya untuk teks itu apa, video apa, gambar apa, sound itu apa gitu. Ada AI apa aja di situ. Siap. Terus pertanyaan kedua, hmm, yang untuk video itu pakai AI apa aja? Terus pertanyaan ketiga, tadi kan bisa untuk bikin semacam karya tulis atau skripsi atau makalah gitu ya, Pak. Itu gimana ya supaya kita terhindar dari plagiatisasi atau seandainya kita dosen atau apa, kita gimana itu menilainya originalitas karya karya tulis tersebut gitu. Siap, siap, Itu siap. aja sih, Mas Faruqi. Terima kasih. Siap. Terima Terima kasih, kasih, Bu. Pak Faruqi. Bu, Bu Ika, kita punya YouTube ya. YouTube-nya namanya Postpreneur dan juga ada YouTube-nya IAK Logistik. Jadi rekamannya kita upload di situ, Bu. Ibu bisa tonton kembali lagi dari semua materi kita. Kita ada, kalau saya itu ada 111 video, Bu, tentang webinar ini. Bisa Ibu pelajari kembali melalui YouTube, YouTube yang bisa Ibu akses di YouTube dengan nama channelnya Postpreneur dan juga YouTube IAK Logistik. Gitu, Bu Ika. Oke, Pak. Silakan Mas Faruqi. Siap. Oke, baik. Menangkap pertanyaan dari Ibu Ika tadi, salah satunya adalah bagaimana cara agar terhindar dari plagiasi. Seperti itu ya, Bu ya? Nah, memang ini pada awal kelahiran AI, di awal-awal tahun kemarin begitu ya, itu banyak sekali mahasiswa yang membuat skripsi pakai ChatGPT. Itu cepat beres, cepat selesai, dan juga hasilnya bagus-bagus begitu ya. Cuman ini jadi keresahan juga bagi para dosen. Ini kok mahasiswa yang biasa-biasa saja kok bisa cepat membuat skripsi seperti itu ya. Akhirnya ternyata para dosen juga mempelajari AI pada akhirnya begitu ya. Oh, ternyata mahasiswa ini banyak sekali yang menggunakan ChatGPT atau menggunakan AI untuk membuat skripsi seperti itu. Nah, ini jadi masalah juga bagi dunia pendidikan, gimana caranya para dosen agar bisa mendeteksi apakah skripsi para mahasiswa itu dibuat AI atau memang murni buatan mereka sendiri, begitu ya. Nah, akhirnya makin berkembang AI, makin kesini makin berkembang, begitu ya. Ada salah satu tools juga namanya Turnitin. Itu bisa Ibu cek juga di Google, namanya Turnitin. Itu bisa mengecek apakah hasil tulisannya itu buatan AI atau buatan manusia, begitu ya. Karena dengan menggunakan Apa tadi namanya, Pak? namanya Turnitin, Bu. Tuh, Turnitin. tulisannya gimana, Pak? TUR nitin. Turnitin. Biasa saja. Betul. TUR, TUR ya. Turnitin. Betul, Turnitin.
Cuman itu Hmm, toolsnya berbayar begitu ya. Kalau tadi kan yang saya gunakan itu masih gratis begitu ya. Cuman kalau menggunakan Turnitin ini berbayar untuk penggunaannya. Jadi kita bisa mengecek apakah tulisan tersebut menggunakan AI atau tidak begitu ya. Tapi di sisi lain makin ke sini makin berkembang juga begitu ya. Para mahasiswa ini juga makin cerdas juga begitu ya menggunakan AI. Nah, gimana caranya agar tulisan mereka ini bisa lolos dari plagiaris begitu ya, biar bisa lolos dari Turnitin. Nah, itu caranya gimana? Caranya dengan melakukan parafrase atau menulis ulang. Jadi tulisan hasil buatan AI itu kita cek kembali lagi, begitu ya, kita cross check, kita edit, kita evaluasi begitu ya. Kemudian tinggal suntikan aja kata-kata yang murni dari kita begitu ya. Jadi diparafrase lagi, diputar lagi kata-katanya, kalimatnya seperti itu. Jadi nanti akan lolos dari plagiarisme seperti itu ya Bu ya. Oke, mungkin seperti itu jawabannya ya Bu ya, Ibu Eka Dahlia. Benar Mas Pak, Faruk. yang untuk video, Pak. AI untuk video, Pak. Oh iya, baik. Kalau AI untuk video begitu ya, itu ada namanya Sora AI, Sora AI namanya ya. Itu Sora AI juga sama seperti ChatGPT, cuman untuk di Indonesia ini masih belum ada. Itu kalau di luar negeri sudah ada. Yang pertama itu, jadi kita tinggal masukkan perintah berupa teks, nanti akan menghasilkan berupa video, begitu ya. Itu pakai Sora AI ada. Kemudian ada juga namanya eh, Eleven Labs, begitu ya. Itu juga sama. Cuman Eleven Labs ini berbayar. Makanya tadi saya tidak apa ya namanya, tidak mendemokan aplikasi yang untuk video, begitu ya. Karena ini rata-rata AI untuk video ini berbayar rata-rata begitu ya. Makanya saya belum berani mendemokannya seperti itu ya. Kalau tadi yang saya demokan kan ada Gemini, ada Copilot, ada ChatGPT itu rata-rata gratis begitu ya. Nah, kalau untuk video ada namanya Sora AI, ada namanya Tulisannya, Pak. Pika Labs, tulisannya Pika Labs, Pika PIKA, Pika. Bisa Ibu cari juga di Google nanti ya. PIKA namanya. Pika atau Sora AI seperti itu. Cuman ya karena memang peminat apa ya, peminat AI untuk membuat video ini banyak sekali begitu ya. Jadi rata-rata pembuat AI yang berupa video ini berbayar begitu ya, gak ada yang gratis seperti itu ya, Ibu Ika Dahlia. Mungkin seperti itu ya. Begitu. Makasih, Pak. Nah, jadi sekarang AI akan dilawan sama AI lagi, Bu. Jadi dosen-dosen punya AI untuk mengantisipasi para mahasiswanya yang menggunakan AI gitu. Jadi ini ada perang antar AI gitulah. Betul Pak Joni. Dosennya harus lebih pintar daripada Nah, mahasiswa-mahasiswinya, Pak. iya betul Tapi sekali kalau ya. saya menganggap AI ini semacam seperti pustaka digital ya. Kita kan punya pustaka nih fisik, tapi ChatGPT, Gemini gitu ya. Itu semacam perpustakaan digital. Kita menanyakan apapun bisa. Jadi tergantung Hmm. kita bagaimana kita mengambil ilmu dari ChatGPT maupun Gemini ya. Tadi ada disampaikan tentang apa definisi, kemudian terjemahan dalam berbagai bahasa. Jadi kita belajar itu dengan menggunakan aplikasi ini sama seperti kita datang ke sebuah pustaka dengan membaca Betul. sebuah buku begitu. Tapi ini kita langsung fokus dengan yang keinginan kita. Kita menggunakan typing, ruangan type di ruangan ChatGPT maupun ruangannya Hmm. room chatnya Gemini, kita sesuai dengan keinginan kita langsung Betul. diinformasikan. Tetapi semua hal apabila tema itu kita publish dalam bentuk ilmiah, kita punya referensinya, kita cek ulang benar nggak. Terkadang ada referensi yang disebutkan itu tidak ada juga. Jadi kosong sebenarnya itu hanya imajinasinya ChatGPT saja gitu ya. Jadi kita mesti hati-hati kalau itu informasi itu kita gunakan dalam ruang publik atau ruang untuk akademi itu mesti hati-hati sekali. Gitu. Kan begitu ya Mas Faruqi. Betul sekali Pak Joni. Betul. Jadi memang hasil dari AI jangan semuanya kita ambil, harus kita teliti, harus dievaluasi lagi, harus diedit lagi. Betul.
Oke, Oke. Satu lagi dari Pak Julaini, Sidoarjo, silakan. Makasih Ibu Julaini, Oh, Pak. Ibu, oh ya, mohon maaf Ibu, nun sewu. Nggak ada Nggih, nggak fotonya. apa-apa. Nggih, ngapunten saya nggak buka kamera nggih, lagi masak ini tadi. Siap, 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 siap. Apa yang mau Nah, yang ditanyakan, saya Bu? nggih, yang saya mau tanya sama Mas Faruqi, sekali lagi terima kasih wawasannya, tambah wawasan saya. Satu, untuk ini Mas, saya udah paham untuk bikin AI foto dan apa ini video cuman durasi 2 menit pakai Virbo ya. Tapi yang saya tanyakan di sini Mas Faruqi itu bikin langsung ngomong kayak sekarang ini pakai pakai apa ini AI gambarnya. Itu untuk aplikasinya itu yang gratis ada atau enggak atau berbayar pakai aplikasi apa? Baik, Bu. Lagi, Itu aja Bu, Mas. Nggih. Ada Nggih. itu lagi? aja ya. Nggih. Ini mau nanya yang gambarnya Mas Faruqi Mas sama Pak Faruqi Joni ini sekarang ya. nggih betul sekarang Mas Faruqi kan pakai pakai ngomongnya langsung pakai AI dah. Jadi kalau saya kan pakai ini Pak apa itu cuma 2 menit pakai Virbo jadi nggak bisa langsung terus ngomong gitu. Kalau Betul, ada betul. yang berbayar pakai apa aplikasinya gitu. Betul, betul. Ah, monggo, Baik. Mas Faruqi. Ya, betul. Kalau memang apa yang namanya menggunakan Virbo itu memang terbatas ya Bu ya, beberapa Ya detik 2 menit. saja. Betul, 2 menit. Nah, ini kalau misalkan di Zoom seperti saya ini menggunakan avatar karena kebetulan video atau kamera di laptop saya lagi rusak begitu, jadi nggak bisa dipakai. Jadi saya pakai avatar seperti ini. Nah, untuk menggunakan avatar seperti ini itu tidak berbayar karena ini memang sudah ada fiturnya di Zoom, tapi Zoom-nya yang di Zoom komputer. Jadi kalau misalkan pakai Zoom yang masih di HP itu nggak ada kalau di HP ya Bu ya. Jadi ini ada fitur, salah satu fitur di Zoom video, Zoom di komputer, tinggal dibuka bagian video, nanti tinggal diaktifkan bagian avatar. Nanti akan ada pilihan beberapa avatar atau bisa membuat avatar sendiri ya. Seperti avatarnya Pak Joni juga ini tadi sudah mencobanya begitu ya Pak Joni ya. Jadi itu memang ada di Zoom yang komputer. Itu juga gratis tidak berbayar Bu. Cuman kalau di Oh, HP gitu. nggak ada begitu Ibu ya. Bu Oh jadi Zulaini. khusus untuk yang kayak Mas Faruqi untuk Zoom gini berarti nggak ada AI ya, hanya avatar Betul, gitu ya. betul, Oh. betul, betul, betul sekali Bu. Kalau untuk Virbo sendiri Mas yang lebih dari 2 menit apa ada yang berbayar yang Eh, untuk video? Kalau untuk video ya memang rata-rata berbayar. Kalaupun ada yang gratis ya Mungkin ada seperti aplikasinya Mas. ya ada aplikasi namanya Steve AI. Saya coba tulis ya Bu di sini ya. Di obrolan Mas ditulis Mas. Boleh, siap. Steve AI ada eh Steve AI, Sora AI, Eleven Labs, ada Pika Labs, ada apa lagi ya. Nah, ini beberapa AI untuk membuat video yang lebih bagus dari Virbo ya Bu ya. Ada Oh Steve gitu. AI, Sora AI, Eleven Labs, Pika Labs. Betul. Sora. Ini berbayar semua ya empat-empatnya ya Mas ya? Betul, rata-rata berbayar semuanya untuk Nggih. video, betul. Jadi nggak apa-apa. Kalau pengen belajar harus pengeluaran Mas. Betul sekali Bu itu. Investasi leher ke Iya atas ya Bu. betul. Betul sekali. Iya ya. Terima kasih banget Mas infonya. Siap, Saya tak sama-sama coba Ibu salah Julaini. satu nantinya. Boleh, boleh. Iya, makasih. Sama-sama. Oke, makasih Bu Julaini. Selanjutnya Mbak Iya, Lavisi Pak. masih mau tanya, silakan Mbak. Ya, mau nanya lagi, tadi kelupaan. Kalau tadi kan dari teks menjadi picture. Kalau misalnya ada banyak bunga, saya nggak tahu nama-nama bunga. Berarti kan dari picture mendapatkan informasi ke teks ya. Ada nggak AI-nya? Misalnya ada 12 bunga dan saya nggak tahu nih bunga matahari, mawar atau melati gitu. Betul, betul. Ada nggak Siap. untuk deteksinya? Ya, siap. Oke, baik Bu. Terima kasih ya. Pertanyaannya dari Ibu Lavisi. Untuk yang tadi saya demokan itu baru text to image, artinya perintahnya berupa teks tapi menghasilkan output berupa gambar. Nah, kalau sebaliknya ada atau tidak begitu ya, karena kita akuin tidak bisa membuat gambar
kalau kata-katanya juga kurang begitu ya Ibu Lavisi ya. Nah, karena dengan adanya masalah seperti ini begitu ya, kebetulan saya dan Mas Dian begitu ya, salah satu developer dari Jogja juga, ini melihat masalah seperti ini karena banyak orang yang bertanya seperti itu, apakah ada AI yang bisa mengubah gambar jadi teks? Ah, ternyata belum ada begitu ya. Nah, akhirnya Mas Dian ini membuat salah satu, tools AI juga namanya Cakap.in, yang ini yang sedang kami kembangkan begitu ya. Nah, di Cakap.in ini aksesnya bukan di website, bukan di aplikasi, tapi cukup di WhatsApp. Jadi nanti di WhatsApp itu tinggal dimasukkan saja, gambarnya, nanti akan keluar perintahnya karena ada salah satu fitur namanya, eee, image to text begitu ya, Bu, ya. Untuk menjawab Ibu Lavisi, jadi kalau yang saya temuin di luaran sana belum ada AI yang bisa mengubah gambar menjadi teks. Nah, karena kita pengen begitu ya, ada sebuah AI yang bisa mengubah gambar menjadi teks, maka kami langsung dibuatkan sama Mas Dian di, tools AI namanya Cakap.in gitu ya. Nanti bisa, Ibu cari di Google namanya Cakap.in, itu berupa AI tapi aksesnya dalam berupa WhatsApp gitu ya. Jadi kita tinggal perintahkan aja di WhatsApp, itu bisa text to image, text to suara, text to, teks juga bisa, atau dari sebaliknya dari gambar menjadi teks juga bisa. Mungkin seperti itu ya Ibu Lavisi, bisa di-googling namanya Cakap.in. Terima kasih. Luar biasa, keren-keren Mas Faruqi. Siap. Cakap.in ya, dicatat ya Ibu-Ibu, Bapak. Betul, silahkan. Kalau mau, ini karya anak bangsa ini luar biasa. Tuh. Gitu. Siap, terima kasih Jadi Pak mau Riki. tahu di foto-foto itu tadi ada apa aja ornamennya di dalam foto gitu ya. Betul, betul. Nah, berbayar apa enggak tuh Mas? Ada yang nanya. Kalau Cakap.in ini memang berbayar, tapi berbayarnya juga Berbayar. murah, sekitar 15 ribuan per hari begitu ya Bu ya. Tapi nanti bisa dilihat-lihat saja dulu, itu ada beberapa paketnya yang lebih murah tentunya ya. Boleh di-googling aja Disesuaikan Cakap.in. kebutuhan lah. Betul, betul sekali Pak, disesuaikan kebutuhan, ada yang 1 hari, 3 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun juga ada gitu ya. Betul. Luar biasa. Terakhir ada Mas Andri. Silakan, Andri Mas. Monggo. Makasih ya. Mas, saya mau nanya kalau untuk saya pernah lihat ya di web atau di IG luar gitu. Jadi ada aplikasi yang dia pakai kamera kayak 360 gitu ya. Terus kliennya itu difoto di depan kamera itu, belakangnya green screen gitu. Terus di depannya itu ada kayak mini box ini apa foto gitu. Self mini book kayak di mall-mall gitu. Jadi begitu, jadi alat itu cuma mengambil apa namanya bentuk bentuk muka kita dengan bentuk badan kita gitu, terus nanti ada di layar itu nanti ada beberapa pilihan yang apa misalnya template waktu di luar angkasa, terus template di hutan misalnya. Jadi kemudian nanti dipilih 3, kemudian ada bayar terus langsung ini. Nah, kira-kira kalau yang aplikasi kayak seperti itu ada nggak ya untuk AI gitu? Terima kasih. Oke. Ini kalau untuk bisnis mungkin itu tinggal bikin sendiri sih, Mas Andri. Gitu. Karena kalau untuk dibuat komersil nanti kan step-stepnya panjang. Koreksi kalau salah, silakan Mas Faruqi. Ya, betul sekali ya Pak Riki ya. Dan kemudian, apakah ada tools AI yang dimaksud sama Andrimas tersebut begitu ya? Kalau yang saya ketahui sampai saat ini belum ada begitu ya, belum ada yang seperti itu. Cuman, ini juga masih baru berkembang begitu ya, cuman ini di luar negeri begitu ya, kalau tidak salah ingat begitu ya, ada tools AI yang bisa, mengganti baju kalau nggak salah ya. Jadi ini bisa dipasang di beberapa mall. Kalau misalkan ada pembeli ingin cobain baju itu nggak perlu ganti-ganti baju, cukup di kamera saja gitu ya, tinggal digeser ganti bajunya mau yang warna apa, modelnya seperti apa. Nah itu mungkin perkembangannya
AI seperti itu sudah ada, cuman itu di luar negeri. Kalau di Indonesia saya belum nemuin gitu ya. Tapi kalau untuk yang seperti di mall ganti-ganti seperti itu, saya kurang tahu juga seperti itu ya. Misalnya cuman untuk yang ganti-ganti baju, ganti model seperti itu sudah ada gitu ya. Cuman nama aplikasinya itu juga saya kurang tahu begitu ya, karena emang digunakan khusus di mall aja di luar negeri. Itu yang saya tahu seperti itu aja ya. Baik, makasih Mas. Ya, terima Jadi, kasih. jadi harus custom itu nanti Mas Andri. Betul, betul. Custom Nah, sendiri. itu pasti bisa lah. Nanti kalau ada developer tinggal dibuatkan sesuai kebutuhan. Tadi Betul, saya nangkap maksudnya Mas Andri mau bikin kayak bisnis fotobox, tinggal di foto. Nanti pelanggan tinggal pilih betul. backgroundnya mau apa, mau apa, mau apa. Atau kalau perlu nanti hanya diambil mukanya aja, tapi badannya pakai karikatur. Bisa itu Mas Andri. Ya, Betul, betul. terima Harus kasih butuh Pak. developer baru itu, Pak. Betul, Ya, Ya, harus gandeng orang IT Mas, karena semua sekarang related ke IT. betul sekali. siap, siap. Ini ide bisnis yang luar biasa itu Mas Andri. Jarang ada begitu ya. Belum ada malah. Ada malah Iya, gitu. Ada saingan itu, Pak. iya. Nah, kalau perlu bikin sekalian yang tadi Mas Faruqi bilang tuh, bikin program ditawarin ke departemen store. Jadi pelanggan itu Betul, nggak usah nyobain bajunya di kamar pas, tinggal betul. dibuatkan satu layar besar yang dia buat ganti-ganti baju. Betul. Iya, iya. Hmm. Bisa. Wah, itu keren tuh. Silakan Mas Andri. Mantap. Ya, kasih. Oke. Ada lagi yang mau bertanya, silakan Bapak Ibu, ini luar biasa ini topiknya gitu. Perkembangan AI ini tidak terbatas hanya kita cuma buat iseng-iseng aja, buat ganti-ganti foto, buat upload di Facebook, di Instagram. Bisa juga tuh kayak tadi Mas Andri, ada ide bisnis baru. Oke, ada lagi Bapak Ibu, Pak Joni? Nggak ada Pak Riki. Kayaknya tema ini kita kalau Mas Faruqi ada waktu lagi di next time bulan depan atau bulan depannya lagi bisa menyampaikan tentang perkembangan AI terkini ya Mas ya. Bisa hadir Siap, ya. Pak Ya, Riki. Siap, dengan senang hati, Jadi, Pak. kita menghadirkan ilmu-ilmu baru nih buat para peserta atau member di Postpreneur ini. Bagi teman-teman yang ingin akses yang lebih lengkap lagi, silakan yang disampaikan oleh Mas Faruqi tadi ada Cakap In ya. Silakan ikuti, silakan lihat ulik di website tersebut banyak. Ada juga prom-prom untuk ya buat copywriting, buat konten-konten, buat konten marketing maupun buat apa namanya riset atau skripsi itu ada juga promnya yang Mas Faruqi buat ya sudah direkapitulasi itu dalam bentuk apa namanya mau maju.com ya Mas ya. Iya, betul, Pak. Teman-teman bisa searching aja di Google bisa ketahuan semua itu. Dan memang ada itu berbayar tapi tidak begitu mahal ya. Nah itu worth it banget buat para yang serius untuk mendalami konten kreator dan lebih murah ya kalau kita menggajikan orang untuk membuat sekedar copywriting tersebut. Gitu. Pak Riki, ini sesi ini kita apalagi nih Pak Riki ada nah, penawaran pos gak ini? ya mungkin saya singkat aja karena lini bisnis dari PT Pos yang seperti tadi sudah disampaikan di awal, PT Pos ini lini bisnisnya sangat luas gitu ya. Dari mulai kirim surat, kirim paket gitu ya, sampai layanan pembayaran tagihan semua ada gitu. Jadi buat Bapak Ibu yang berminat menjadi mitranya PT Pos, ini saat ini PT Pos membuka peluang, membuka kesempatan untuk menjadi mitranya PT Pos gitu dengan menjadi agen pos. Nanti Bapak Ibu yang jualan produk ya, jualan barang secara online, ketika jualan barang sudah barang tentu mendapat keuntungan di sana ya. Sudah pasti ada keuntungan ketika kita jualan barang. Nah, jadi Bapak Ibu jualan barang sudah dapat untung, lalu ketika Bapak Ibu menjadi agen pos, kirimannya dikirim lagi lewat PT Pos, Bapak Ibu sebagai agennya, ini akan mendapatkan share fee lagi, mendapatkan komisi atau mendapatkan cashback. Nah, ini jadi kalau bahasa saya sama Pak Joni ini peluang dapat double cuan.
dapat untung dari jualan barang, dapat cashback lagi dari ongkir. Nah, Bapak Ibu sekalian nanti kalau ada yang berminat untuk membuka agen pos, ini bisa hubungi kami atau hubungi saya di di saya tulis nomor WA saya. Oke, mungkin itu Pak Joni dari kami. Oke, rekan-rekan tadi Pak Riki sudah nyampaikan bahwa yang berkeinginan untuk membuka usaha, Pak Riki, yang nomor Pak Riki tadi ada disampaikan di ruangan chat Zoom ya. Untuk ruang usaha agen pos, silakan dalami, silakan tanya-tanya ke Pak Riki. Apa sih syarat-syaratnya? Karena saat ini sudah ramai sih orang membuka agen pos ya. Mereka online, ya sekalian juga menjadi agen pos. Makanya double cuan itu mendapatkan profit dari jual produk, juga mendapatkan imbal jasa dari omset menerima pengiriman melalui agen pos. Rata-rata itu antara 15 sampai 20% ya. 20%, ya. Dengan layanan yang diberikan, misalnya omsetnya 1 juta pengiriman, 1 juta rupiah, itu mungkin rata-rata sampai 200.000 per hari ya. Dapat Betul. jasanya. Kalau dapat omset 1 juta per hari, maka akan mendapatkan imbal jasa sekitar sampai 200.000 sesuai dengan omset tersebut gitu. Oke, Pak Riki, apa Pak John ada mungkin sebelum ditutup boleh dikasih insight dulu nih bocoran buat postpreneur yang ke 112 Kamis depan, Pak. ini Pak Riki ada yang nanya dulu nih Pak Riki di grup YouTube. Oh ya. Oke. Dari Bu Lina, jadi agen pos butuh berapa modal? Tergantung nih Bu, perlengkapannya apa saja yang sudah dimiliki gitu kan. Perlengkapan yang dibutuhkan pasti komputer, printer, timbangan, meja, kursi gitu ya. Yang pasti punya tempat. Gitu. Nah kalau bicara modal, tergantung apa yang sudah Bapak Ibu punya. Kalau misalkan hanya untuk peralatan aja, komputer, printer, timbangan mungkin nggak nyampe 10 juta. Gitu ya. Nah, kalau Dan persentasenya seperti tadi sudah disampaikan Pak Joni, ini dari 15% sampai 20%. Tergantung kirimannya. oke. Kalau Dan biaya saat ini biaya franchise-nya gratis, Pak Wibowo. Nanti boleh kontak ke saya. oke. Nanti ada yang ingin daftar, silakan hubungi Pak Riki. Nanti ada pelatihan ya, pelatihan bikin pos ya, Pak Riki ya. Ya, iya, Mana menerima kiriman dan cukup worth it lah bagi teman-teman yang punya usaha agak pemisah online ya, punya hijab atau madu atau apapun ya. eh, Diiklankan di media sosial, punya konten melalui AI, punya Facebook Ads, punya akun dan bisa dijual sesuai dengan target dari produk tersebut, segmennya sudah jelas, profil customer sudah jelas, itu bisa diiklankan gitu di Facebook Ads atau di IG. Oke, Pak Riki, pertama sekali saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Mas Faruqi yang sudah mengisi webinar ini di Postpreneur ke 111. Kita sudah 111 kali kita mengadakan webinar gratis ini. Tujuannya adalah untuk memberi akses informasi atau literasi bisnis kepada para peserta webinar yang sudah juga member di grup WA maupun Telegram. Kita sertakan juga link Zoom-nya di situ dan setiap minggu kan kita lakukan webinar ini secara gratis. Sekali lagi Mas Faruqi, terima kasih banyak Mas. Sama-sama Nanti Pak Joni, sama Pak Oke, Riki. nanti Terima next kasih. time saya panggil lagi ya Mas ya dengan tema-tema yang beragam lainnya. Siap, insya Allah Pak. Bisa lebih baik lagi ya. Siap, siap, Dan karya-karya Mas juga bisa disampaikan juga di sini. Tadi ada Cakap In dan lain-lainnya. siap, siap.
Oke, baik. Ulang di YouTube, YouTube itu ada Postpreneur dan di YouTube IAK Logistik. Oke, tema minggu depan, Kamis depan itu tentang Google Ads dan membuat Google Maps ya. Jadi ada Google Ads dan Google Maps yang bisa untuk mensupport bisnis para pelaku usaha. Silakan bisa hadir di bukan Kamis depan, Pak Riki, di hari Rabu kayaknya. Karena Kamis itu libur. Oke. Hari Kamis itu libur, jadi kita majukan dan saya sedang koordinasi juga dengan narasumber. Apakah beliau bersedia ada waktu nggak di hari Rabu tersebut. Dan semua para peserta webinar ini, sekali lagi terima kasih banyak sudah stay, disiplin, dan tuntas. Maka dipelajari kembali nih, kulik-kulik nih ChatGPT, dibuka OpenAI di websitenya, di komputer, kemudian buka juga Gemini, buka juga Copilot, dibuka juga tadi ada beberapa AI lagi yang lain ya. Silakan buka tes-tes saja dan pelajari. Dan kalau misalnya ada yang kurang mengerti atau apapun, silakan chat saya juga bisa. Nanti saya bisa menghubungi ke Mas Faruqi untuk bisa diajarkan di kelas beliau. Terasa itu Pak Riki dan teman-teman semua, sekali lagi kepada Mas Faruqi terima kasih banyak. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Mas Faruqi. Ya, sama-sama Pak Riki. Terima kasih. Ya, Pak Joni juga. kita jumpa lagi nanti di sesi berikutnya. Kita akan undang lagi Mas Faruqi. Siap, insya Allah. Siap. Terima kasih juga semua Bapak Ibu. Kita jumpa lagi di hari Rabu depan di Postpreneur 112 yang pastinya tidak kalah menarik juga topiknya. Gitu ya. Salam sukses buat semua. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Wah,